Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Kisah tentang pertemuan sederhana di kota London antara seorang TKI Indonesia dan seorang wanita tunawisma. Dimulai dari sebuah taman, sepotong roti hangat, dan senyum lembut di malam yang dingin. Seorang pria sederhana dari Bengkulu dan seorang wanita Inggris yang hidup di jalanan, saling menemukan, bukan karena status, tapi karena ketulusan. Tapi di balik semua itu, ada rahasia besar yang lama disembunyikan. Saat kebenaran terungkap, pilihan mereka akan diuji. Apakah cinta sejati bisa bertahan di antara dua dunia yang sangat berbeda? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Yuk, kita mulai kisah ini. Langit London sudah gelap sejak pukul 4 sore. Udara lembab musim gugur menyelinap lewat celah-celah jendela toko roti kecil di kawasan Bethnal Green, tempat Rama Suryana bekerja. Ia baru saja menyelesaikan giliran sore, membersihkan loyang sisa dan menata ulang rak roti yang sudah mulai kosong. "Rama, kau tak lupa membungkus sisa buat dibawa pulang, kan?" tanya Pak Yusuf, pemilik toko sesama orang Indonesia yang sudah 10 tahun tinggal di Inggris. "Sudah, Pak. Ada roti manis sama 2 sandwich ayam. Lumayan buat makan malam nanti," jawab Rama sambil tersenyum. Pak Yusuf mengangguk, lalu mematikan mesin penghangat. "Hati-hati pulangnya. Jalanan mulai dingin." Rama menyelipkan kantong roti ke dalam tas tuanya dan mengenakan jaket hitam usang. Ia keluar dari toko dan berjalan melewati jalanan yang mulai sepi. Lampu-lampu kuning di pinggir trotoar berkedip redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang di antara bangunan tua. Saat melewati taman kecil di sudut King Edward Street, matanya tertumbuk pada sosok yang sudah sering ia lihat dalam beberapa minggu terakhir. Seorang wanita berambut pirang duduk meringkuk di bangku besi, mengenakan mantel kusam dan sepatu robek. Tangannya memeluk lutut, wajahnya tersembunyi di balik tudung. Rama berhenti sejenak. Hatinya ragu, tapi kakinya bergerak sendiri. Ia mendekat perlahan, menyentuh bahu kursinya agar tak mengejutkan sang wanita. "Maaf, kau sudah makan?" tanyanya dalam bahasa Inggris pelan, dengan aksen yang kental. Wanita itu mengangkat wajah. Mata birunya menatap balik dengan sorot lelah, namun tetap waspada. "Belum, tapi tak apa. Aku bawa ini," ujar Rama, mengeluarkan sandwich dari kantong plastik dan mengulurkannya. "Masih hangat, ayam dan keju, kalau kamu mau." Wanita itu ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih. Nama aku Rama," ucapnya sambil duduk agak menjauh di sisi bangku. "Claire," sahutnya singkat, lalu menggigit sandwich dengan hati-hati. Selama beberapa menit, mereka hanya duduk tanpa bicara. Angin menggugurkan daun-daun coklat yang berterbangan di antara mereka. Rama sesekali melirik Claire, melihat wajahnya yang pucat namun cantik, tersamar oleh sisa debu dan dingin malam. "Aku kerja di toko roti tak jauh dari sini," ujar Rama, mencoba memecah sunyi. Claire hanya mengangguk. Kelihatan dari sandwichnya. Rama terkekeh pelan. "Iya, maaf. Tiap malam menunya itu-itu aja." "Lebih baik daripada tidak sama sekali," balas Claire. Matanya menatap lurus ke depan, tapi suaranya terdengar lebih hangat dari sebelumnya. Saat Rama hendak pamit, ia melepaskan syal usangnya dan mengulurkan ke Claire. "Ini, buat kamu. Aku punya satu lagi di rumah." Claire menatapnya lekat-lekat. "Kau tak perlu. Tolong, musim dingin bakal makin parah." Claire mengambilnya pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum tipis. "Terima kasih, Rama." Rama hanya mengangguk, lalu berdiri dan berjalan pulang. Tapi langkahnya terasa lebih ringan dari biasanya. Entah kenapa, senyum kecil Claire itu membekas lebih dalam dari aroma roti manapun. Dan ia tahu, ia akan kembali ke bangku itu. Besok. Dan mungkin besoknya lagi.
Hujan turun tipis seperti kabut. Langit London semakin kelabu, dan angin mulai menusuk tulang. Tapi Rama tetap datang ke taman itu. Syalnya kini digantikan dengan yang lebih tebal hasil beli dari toko barang bekas. Tapi ia tetap membawa sesuatu di tangannya. Sekotak kecil cinnamon roll, roti manis kesukaan banyak pelanggan di tokonya. Ia berharap Claire masih di sana. Dan benar, di bangku yang sama, sosok itu terlihat. Mantelnya lebih kotor dari kemarin, tapi wajahnya tampak sedikit lebih hidup. "Kau datang lagi," kata Claire ketika Rama mendekat. Rama tersenyum, membuka kotak roti, dan menyerahkannya. "Hari ini roti manis. Aku kira kamu butuh sedikit rasa manis." Claire duduk diam. Ia membuka kotaknya perlahan, menghirup aromanya, lalu berkata, "Aku sudah lupa kapan terakhir kali aku makan sesuatu yang wangi." Rama duduk. Jaraknya masih terjaga. Ia tidak ingin membuat Claire tidak nyaman. Tapi kehadirannya bukan karena iba. Ada sesuatu yang lebih dalam. Meski ia sendiri belum bisa menjelaskannya. "Kalau kau tidak keberatan," tanya Claire pelan, "kenapa kau repot-repot datang?" Rama menjawab jujur, "Karena aku tahu rasanya jadi orang asing yang tak dianggap." Claire meliriknya, "Kau bukan tunawisma." "Tidak, tapi aku tinggal di kamar sempit, makan seadanya, dan setiap hari merasa sendirian di kota besar. Kadang, melihatmu di sini, aku merasa lebih manusia." Claire tak langsung menjawab, tapi wajahnya melunak. Mereka terdiam lagi, tapi kali ini diam yang tak terasa canggung. Diam yang justru mengikat. "Kau berasal dari mana?" tanya Claire. "Indonesia. Sebuah kota kecil bernama Curup, di Bengkulu." Claire mengangguk. Kedengarannya hangat. Rama tersenyum. "Sangat. Dan rindunya kadang terlalu besar untuk ditahan." Claire menatap Rama sejenak. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku percaya padamu." Rama terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menggetarkan. Karena ia tahu Claire bukan tipe orang yang mudah berkata begitu. Malam itu, Claire mulai bercerita sedikit tentang ibunya yang sangat ia cintai, tentang apartemen kecil mereka di Camden, tentang masa kecil yang manis sebelum segalanya berubah ketika ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan wanita yang Claire sebut penjaga toko yang ambisius. "Aku keluar rumah," katanya, "karena aku tak sanggup tinggal dengan mereka. Kupikir aku bisa bertahan sendiri, tapi dunia di luar tidak seperti dongeng." Rama mendengarkan, tanpa menyela. Ketika hujan mulai turun lebih deras, Rama berdiri dan membuka payung kecil yang ia bawa. "Kau bisa ikut ke tempatku kalau mau. Hanya untuk tidur semalam. Kamarku sempit, tapi hangat." Claire menggeleng lembut. "Terima kasih, tapi aku belum siap." Rama tidak memaksa. Ia hanya memberikan sisa roti dan payung itu. "Kalau begitu, simpan ini. Aku bisa pinjam lagi dari teman." Claire memandangnya lama. "Kau benar-benar pria aneh, Rama." "Mungkin," kata Rama sambil tertawa kecil. "Tapi dunia butuh lebih banyak keanehan semacam ini, bukan?" Claire akhirnya ikut tersenyum. Di malam yang dingin itu, di taman yang sepi dan basah, mereka bukan dua orang asing yang kebetulan duduk berdekatan. Mereka adalah dua jiwa yang mulai saling menghangatkan, dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah terluka. Musim berganti. Daun-daun coklat dan merah di trotoar berubah jadi salju tipis yang menempel di ujung sepatu. Tapi seperti waktu yang tetap berjalan, begitu juga hubungan Rama dan Claire. Tak ada pernyataan, tak ada janji, hanya kehadiran yang terus berulang setiap sore. Rama kini tak sekadar membawa makanan, tapi juga cerita. Tentang pelanggannya yang lucu di toko, tentang ibu di Bengkulu yang mulai bisa berjalan pelan setelah sakit panjang, dan tentang mimpinya membuka kedai roti sendiri suatu hari nanti. Claire pun perlahan berubah. Ia mulai mandi di shelter terdekat, menyisir rambutnya, dan mengenakan mantel yang tak lagi dekil. Semuanya berkat Rama yang mencarikan tempat bantuan sosial yang bisa ia akses dengan aman.
Namun, satu hal tak berubah. Claire masih tinggal di jalanan, masih menyimpan sesuatu yang ia sembunyikan. Suatu sore, saat salju mulai membekukan ranting pohon dan toko-toko mulai memutar lagu Natal, Rama datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa 2 cangkir coklat panas dan sepotong karot cake. Claire menatap cangkir itu lama sebelum bertanya, "Kenapa kau melakukan semua ini untukku, Rama?" "Karena kamu manusia, Claire. Dan karena kamu berharga, meskipun kamu sendiri mungkin belum percaya itu." Claire terdiam. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, "Kau tahu, aku takut." "Takut apa?" "Takut suatu hari kamu berubah, atau aku berubah, dan semua ini jadi tak berarti." Rama menatapnya dengan sabar. "Aku tidak tahu masa depan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak datang ke sini untuk mengubah kamu. Aku datang untuk menemani kamu." Kata-kata itu membuat Claire menunduk. Ia memainkan ujung syal pemberian Rama. Tapi sebelum sempat menjawab, suara langkah kaki berat menghentikan percakapan mereka. Seorang pria tinggi, berjas mahal dan rambut yang tersisir rapi, berdiri di depan mereka. Wajahnya kaku, matanya tajam menatap Claire. "Claire Mitchell?" tanyanya, dengan nada tak bersahabat. Claire langsung menegang. "Edward." Rama bingung, tapi tetap duduk tenang. Pria itu melanjutkan, "Sudah cukup, Claire. Ayahmu mencarimu. Ini lelucon yang sudah kelewatan." "Aku bukan lelucon," bentak Claire, berdiri. "Aku di sini karena keputusanku." Rama berdiri pelan. "Permisi. Tapi siapa Anda?" Edward menatap Rama dari atas ke bawah. "Namamu siapa?" "Rama." "Dari mana?" "Indonesia." Edward tersenyum sinis. "Tentu saja. Pria eksotik yang jadi pahlawan wanita kaya yang tersesat." Rama tak menjawab, tapi rahangnya mengeras. Claire menggenggam lengan Rama. "Jangan, Rama. Dia hanya mau membuatmu marah." Edward menoleh ke Claire. "Kau pikir dia mencintaimu karena siapa kamu? Claire, kau tidak punya apa-apa sekarang. Dan dia juga tidak." "Aku tahu," jawab Claire tegas. "Tapi justru karena itulah, aku percaya padanya lebih dari siapapun yang pernah kukenal." Edward mendengus dan pergi, meninggalkan keheningan yang lebih dingin dari salju. Rama menatap Claire. "Siapa dia?" Claire menarik napas dalam. "Edward, pengacara keluarga, dan mantan tunanganku." Rama terdiam. "Aku akan jelaskan, tapi tidak di sini. Besok, maukah kau ikut denganku ke suatu tempat?" "Kemana?" "Ke bagian dari hidupku yang selama ini belum kuberitahu." Dan untuk pertama kalinya, Rama melihat ketakutan di balik ketegaran Claire, tapi juga tekad. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama bersembunyi, dan akhirnya siap muncul ke cahaya. Langit London pagi itu berwarna kelabu pucat. Kabut menggantung di udara seperti selimut tipis yang menutupi seluruh kota. Rama berdiri di depan sebuah mobil sewaan, mengenakan jaket wol dan sepatu terbaik yang ia punya. Di sampingnya, Claire memegang map kecil berisi dokumen yang belum ia buka. "Siap?" tanya Claire, menoleh sambil tersenyum gugup. Rama mengangguk. Ia tak banyak bicara pagi itu. Hatinya penuh pertanyaan, tapi ia memilih diam. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Kota digantikan pedesaan, lalu ladang luas dan pepohonan tinggi. Akhirnya, mereka tiba di depan gerbang besar dari besi hitam, dihiasi inisial M di bagian tengahnya. Claire turun dari mobil dan memencet kode di sisi gerbang. Gerbang itu terbuka perlahan, menampakkan jalan setapak berbatu yang menuju rumah megah bergaya Victoria, lengkap dengan jendela tinggi dan halaman berumput rapi. Rama terpaku. "Ini," suaranya tercekat. Claire menatapnya penuh ketegangan. "Ini rumahku. Dulu." Rama tidak bergerak. Tak ada yang dalam hidupnya mempersiapkan momen ini.
Ia berdiri di depan rumah yang terlihat seperti kastil kecil. Claire membuka pintu depan, dan para staf rumah tangga langsung menyapanya dengan penuh hormat. "Selamat datang kembali, Miss Mitchell." Claire hanya mengangguk singkat, lalu menarik tangan Rama masuk ke dalam. Interior rumah itu mewah. Lampu gantung kristal, lukisan besar, dan perpustakaan penuh buku tua. Tapi yang membuat Rama lebih terkejut adalah bagaimana Claire berjalan di dalamnya. Bukan seperti tamu, tapi seperti seseorang yang pernah hidup di situ selama bertahun-tahun. Di ruang tamu, Claire mempersilakan Rama duduk, lalu berdiri di hadapannya. "Aku tahu kau bingung," katanya lembut. "Dan aku akan jujur sepenuhnya." Rama menatap mata Claire tanpa berkata-kata. "Aku anak tunggal dari keluarga Mitchell," katanya. "Ayahku menjalankan perusahaan properti. Setelah ibuku meninggal, segalanya berubah. Rumah ini terasa seperti penjara. Aku dijodohkan, dikendalikan, dimanfaatkan, sampai akhirnya aku memilih pergi. Bukan karena aku tidak mampu hidup mewah, tapi karena aku ingin tahu siapa yang akan melihat aku bukan sebagai warisan, tapi sebagai manusia." Ia menghela napas. "Selama 2 tahun aku hidup di jalanan. Aku bertemu banyak orang, sebagian baik, sebagian hanya ingin memanfaatkan. Tapi hanya kamu, Rama, yang duduk di sampingku tanpa bertanya, tanpa menghakimi, dan terus datang, meski aku tak menawarkan apa-apa." Rama masih diam. Ia merasa seperti hidup dalam 2 dunia yang bertabrakan. "Kenapa kau tidak bilang dari awal?" Suaranya pelan, nyaris bergetar. "Karena aku takut," jawab Claire. "Kalau kau tahu siapa aku, mungkin kau akan berubah. Dan aku ingin tahu apakah cinta yang tumbuh di antara kita itu tulus atau hanya pantulan dari statusku." Hening memenuhi ruangan. Detak jam antik terdengar jelas di dinding. Akhirnya, Rama berdiri. Ia melangkah pelan ke arah jendela besar dan memandang keluar. Rumput hijau, air mancur kecil, dan dunia yang sangat jauh dari kontrakan sempitnya di kota. Lalu, ia berbalik. "Aku marah," katanya jujur. "Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu memilih menanggung semua itu sendirian." Claire menunduk. "Tapi aku juga mengerti," lanjut Rama. "Kita semua punya cara sendiri untuk bertahan. Dan kalau aku jujur, aku tetap akan duduk di bangku itu bersamamu, Claire. Entah kamu punya 1 pound atau 1 juta. Air mata jatuh di pipi Claire. Ia melangkah maju dan memeluk Rama untuk pertama kalinya. Pelukan hangat yang tak perlu kata-kata. Di rumah megah yang dulu penuh luka, 2 hati akhirnya menemukan tempat pulang. 3 bulan setelah hari itu, dunia Rama benar-benar berubah. Bukan hanya karena tempat tinggalnya kini memiliki lebih dari 1 kamar, atau karena ia duduk di meja makan yang panjang dengan lampu gantung berkilau di atasnya, tapi karena hatinya tak lagi memikul beban sendiri. Ia dan Claire menikah dalam upacara kecil di kebun belakang rumah. Tak ada gaun putih menjuntai atau orkestra mewah. Hanya beberapa tamu dari komunitas tunawisma tempat Claire dulu tinggal, Pak Yusuf dari toko roti, dan seorang pendeta tua yang bicara dengan lembut namun menggetarkan. Saat Claire mengucapkan janji, mata Rama tak berkedip. "Aku mencintaimu bukan karena kau pernah menyelamatkanku, tapi karena kau melihat aku ketika aku sendiri tak sanggup melihat diriku sendiri." Rama menjawab dengan senyuman kecil yang mengandung ribuan makna. "Aku tidak pernah menyelamatkanmu, Claire. Kau yang menyelamatkanku dari hidup yang kosong." Setelah pernikahan, Claire mengambil keputusan penting. Ia tidak kembali ke dewan direksi perusahaannya. Sebaliknya, ia mendirikan yayasan sosial untuk tunawisma, diberi nama The Claire Rama Foundation, dengan Rama sebagai direktur operasionalnya. Dan Rama, ia belajar tentang manajemen, tentang hukum sosial, tentang hak-hak pengungsi dan imigran. Ia belajar dengan giat, bukan demi gelar, tapi demi memberi harapan pada orang-orang yang dulu bernasib seperti Claire, dan seperti dirinya. Setiap hari Minggu, Rama masih datang ke taman itu.
Sekarang bukan untuk membawa roti hangat, tapi untuk menyapa para tunawisma, menanyakan kabar mereka, mendengar cerita-cerita yang terlupakan dunia. Suatu hari, Claire menyusulnya ke taman. Mereka duduk di bangku lama, yang kini catnya sudah mengelupas lebih banyak dari sebelumnya. "Kau ingat waktu pertama kali kita bertemu di sini?" tanya Claire, menyandarkan kepala di bahu Rama. "Waktu itu aku kira kamu cuma butuh makan, tapi ternyata kamu yang memberi aku arti," jawab Rama. Claire tersenyum. "Kau tahu, kadang aku masih merasa takut semua ini hanya mimpi." Rama mencium pelan puncak kepalanya. "Kalau ini mimpi, aku harap kita tak pernah bangun." Di bawah langit London yang tetap kelabu namun tak lagi dingin, dua orang dari dunia berbeda membuktikan bahwa cinta sejati tak memandang latar belakang. Bahwa satu tindakan kecil, sepotong roti hangat di malam dingin, bisa menjadi awal dari takdir luar biasa. Dan bahwa rumah sejati bukanlah tempat dengan dinding megah dan atap tinggi, tapi tempat di mana dua hati saling melihat dan memilih untuk tinggal. Beberapa tahun telah berlalu sejak Claire dan Rama duduk di bangku taman itu untuk pertama kalinya. Banyak yang berubah, cuaca, kota, bahkan hidup mereka. Namun satu hal tetap sama, nilai-nilai yang mereka pegang sejak awal. Kejujuran, kesederhanaan, dan cinta tanpa syarat. Yayasan mereka kini tumbuh menjadi gerakan sosial yang menjangkau banyak kota di Inggris, menyediakan makanan, pelatihan kerja, dan konseling bagi para tunawisma. Rama dikenal bukan hanya sebagai direktur, tapi sebagai seseorang yang benar-benar mendengarkan. Ia tidak hanya memberi bantuan, ia hadir, duduk, dan mendengar dengan hati. Claire menulis buku tentang perjalanannya, berjudul The Day He Shared His Bread. Buku itu laris dan menginspirasi banyak orang dari berbagai penjuru dunia. Tapi ketika ditanya oleh media apa yang paling membahagiakan dalam hidupnya, jawabannya selalu sama. Bukan yayasan, bukan warisan. Tapi pagi hari ketika Rama membangunkanku dengan roti hangat dan senyuman yang sama seperti waktu pertama kali aku melihatnya. Sementara Rama, ketika ditanya bagaimana ia bisa jatuh cinta pada seorang wanita tunawisma, hanya tersenyum dan berkata, "Aku tak pernah jatuh cinta pada tunawisma. Aku jatuh cinta pada seseorang yang tersesat, yang ternyata sedang membimbingku pulang." Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, apa arti cinta sejati menurut kamu? Kami tunggu ceritamu di sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.